Orang tua semestinya berusaha lebih kuat untuk bisa menciptakan generasi yang taat beragama. Setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri pasti dikehendaki untuk langgeng tanpa ada perceraian yang menimpa. Setiap keluarga yang dibina pasti diinginkan untuk tetap terus kokoh sampai kapanpun, di mana terjalin ikatan lahir batin yang baik antar semua anggotanya. Dalam sebuah kehidupan berkeluarga yang terbina dengan baik, setiap anggotanya akan saling memperhatikan satu sama lain, berkeinginan untuk selalu berbagi dan bersama dalam suka dan duka. Sebuah contoh kecil, seorang anak yang baik biasanya akan teringat orang tua, suami, istri, dan anak-anaknya saat ia makan enak sendirian di sebuah restoran. Seenak apapun makanan yang disajikan untuknya, dirasa tidak istimewa tanpa kehadiran anggota keluarga tercinta. Namun sebaliknya, sesederhana apapun makanan yang disantap akan terasa nikmat bila dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Gambaran kecil seperti itu bukan saja dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia, tapi bahkan saat di akhirat kelak, seorang yang baik akan merasa kesepian bila ia menikmati hasil ketaatannya sendirian tanpa ditemani anggota keluarga, baik orang tua, suami, istri, atau anak-anak keturunannya. Dengan demikian, berkumpulnya semua anggota keluarga di dunia hingga akhirat dalam kebaikan mestinya menjadi cita-cita bagi setiap orang mukmin yang berkeluarga. Dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang tua dan anak-anak kalian tidak tahu manakah di antara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya bagi kalian. Mengenai ayat tersebut, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab tafsirnya Al-Munir, bahwa kelak Allah akan memberi syafaat kepada orang-orang mukmin, di mana sebagian mereka akan memberi syafaat kepada sebagian yang lain. Siapa yang lebih taat kepada Allah, maka dialah yang lebih tinggi derajatnya di surga. Maka bila ada orang tua yang lebih tinggi derajatnya di surga daripada anaknya, maka atas permintaan sang orang tua, Allah akan menaikkan derajat anaknya, sehingga orang tuanya akan merasa bahagia bisa kembali berkumpul dengan anaknya. Begitupun sebaliknya, bila sang anak lebih tinggi derajatnya di surga dibanding orang tuanya, maka Allah akan menaikkan derajat orang tuanya sehingga sang anak merasa senang dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya. Hal serupa juga disinggung dalam surah At-Tur ayat 21 yang menyebutkan bahwa di akhirat kelak, seorang mukmin akan ditemukan dengan anak-anak keturunannya yang sama-sama beriman. Penjelasan atas ayat tersebut dirasa penting untuk diperhatikan oleh setiap orang mukmin yang membina keluarga, baik pasangan suami istri baru ataupun yang telah lama membangun dan membina rumah tangga. Bahwa ikatan perkawinan bukan saja dirajut untuk membangun keluarga yang kokoh di dunia, tapi juga diharapkan akan mampu mengumpulkan kembali setiap anggota keluarga di akhirat kelak di tempat yang penuh kenikmatan. Dan untuk mencapai itu, mesti ada usaha dari setiap anggota keluarga untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, agar kelak ia bisa mengangkat derajat anggota keluarga yang lain. Lebih khusus lagi bagi orang tua, semestinya berusaha lebih kuat untuk bisa menciptakan generasi yang taat beragama. Pendidikan agama mesti lebih diperhatikan untuk diberikan kepada anak-anak agar tercipta generasi yang soleh lahir dan batin. Karena ia tidak tahu apakah dirinya atau anak-anaknya yang kelak lebih memberi manfaat meninggikan derajat yang lainnya di surga. Wallahu a'lam bishawab.